Mari kita membahas perencanaan bisnis dan keuangan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah pemahaman terhadap jenis-jenis perencanaan, siklus perencanaan, format perencanaan operasional, proses perencanaan anggaran atau budgeting, dan perencanaan produksi, pemasaran, dan keuangan. Serta terakhir adalah analisa varian yang harus dilakukan secara berkala. Untuk melakukan perencanaan bisnis dan keuangan, kita harus lebih dulu tahu jenis perencanaan, yaitu 1. Rencana strategis atau strategic planning, yang mencakup keseluruhan rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana ini bersifat jangka panjang atau sekitar 5 tahun dan disusun oleh top management. Nomor 2 adalah rencana taktis atau tactical planning yang mencakup perencanaan dengan target spesifik tiap bagian pada perusahaan tersebut. Rencana ini dibuat untuk jangka menengah 1-5 tahun dan disusun oleh lini tengah manajemen. Jenis ketiga adalah rencana operasional atau operational planning yang terdiri dari perencanaan produksi atau production planning, perencanaan keuangan atau financial planning, perencanaan fasilitas atau facilities planning, perencanaan pemasaran atau marketing planning, dan perencanaan SDM atau Human Resource Planning. Rencana ini berjangka pendek atau 1 tahun. Jenis rencana keempat adalah rencana kontingensi atau contingency planning, yaitu rencana target spesifik untuk atasi kondisi darurat. Untuk itu harus dilakukan analisa risiko, proses kontingensi, menyusun skenario, pengembangan rencana, dan monitor untuk evaluasi dan perencanaan. Pada siklus perencanaan dan operasional dimulai dari visi, yaitu gambaran masa depan yang akan dicapai, dan misi, tujuan dasar rencana strategi. Keduanya ini menjadi dasar dalam perencanaan strategis atau strategic planning. Tahap berikutnya adalah perencanaan operasional atau operating plan. Untuk dapat diterapkan pada tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan operasional. Selama pelaksanaan operasional dilakukan proses pengukuran dan pelaporan atau measurement and reporting yang menjadi bahan pada proses tahapan berikutnya, yaitu kontrol dan evaluasi. Hasil kontrol dan evaluasi ini berguna untuk penyesuaian operasi ataupun revisi budget. Secara garis besar, materi perencanaan bisnis dan keuangan ini adalah menyangkut analisa kondisi sekarang, yaitu tentang data perusahaan yang menyangkut manajerial. Kemudian pencapaian kinerja dalam hal aspek produksi yang menyangkut kondisi fisik aset tetap, jumlah karyawan, produk, sumber modal kerja, dan operasionalnya, serta aspek pemasaran dan aspek keuangan. Analisa ini berdasarkan kekuatan dan peluang atau strength and opportunities, dan juga kelemahan, ancaman, dan mitigasinya atau weakness, threat,
and mitigation yang kita kenal sebagai analisa SWOT untuk mencapai rencana bisnis yang formatnya sama, yaitu tentang data perusahaan, pencapaian kinerja dari aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek keuangan. Kemudian kita membahas format perencanaan operasional, yaitu pertama, tujuan rencana kerja perusahaan yang berisi penerjemahan dari perencanaan strategis perusahaan di tahun fiskal yang baru. Bagian kedua adalah pendahuluan dan latar belakang perusahaan yang membahas data perusahaan yang menyangkut manajerial, rencana apa saja yang akan dikerjakan selama jangka waktu tertentu di masa mendatang. Kemudian dasar menyusun rencana kerja, serta statistik laporan terbaru kondisi perusahaan secara detail, dan juga identifikasi permasalahan yang harus diatasi. Bagian ketiga adalah target dan tujuan, yang berisi gambaran dari keseluruhan rencana perusahaan dan target yang dibuat harus nyata dan spesifik. Bagian keempat adalah penyusunan rencana kerja rinci melalui target berkonsep SMART, yaitu spesifik atau nyata, terperinci, dan spesifik. Measurable atau terukur, target tersebut harus bisa diukur dan bersifat kuantitatif, dan juga bisa dilakukan perhitungan hasilnya. Achievable, yang artinya target dapat dicapai sesuai waktu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau perlu penambahan. Relevan, yaitu target yang dibuat berdampak terhadap strategi atau tujuan yang diinginkan, dan pastikan metode dan target kerja mempunyai keterkaitan yang jelas. Time bound, yaitu terikat waktu target pencapaian dan monitoringnya. Isi bagian keempat ini adalah mencakup analisa tentang perencanaan produksi, perencanaan pemasaran, dan perencanaan anggaran keuangan. Kita membahas perencanaan produksi yang dimulai dari perencanaan input, yaitu menyangkut tentang pemanfaatan sumber daya yang efektif, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi bahan baku, dan kompetensi SDM. Pada perencanaan proses, kita melakukan perencanaan aliran produksi yang stabil dan efektif, efektivitas dan efisiensi biaya produksi, serta meningkatkan produktivitas. Pada perencanaan output, kita melakukan perencanaan peningkatan kuantitas dan kualitas dari produk. Dalam menentukan fitur produk, kita harus mengetahui siklus pemasarannya. Mulai dari tahap segmentasi, kita harus identifikasi potensi pasarnya. Kemudian melakukan pemilihan segmentasi tersebut, apakah dari kualitasnya ataupun dari harganya. Pada tahap pemilihan target, kita harus menentukan kriteria pemilihannya yang sesuai dengan tujuan produksi kita. Kemudian kita melakukan pemilihan target dan identifikasi siklus usahanya. Pada tahap pemilihan produk, kita melakukan pemilihan produk yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan kita. Dan pada tahap siklus penjualan, kita tentukan bagaimana promosinya, strategi penjualannya, apakah memakai e-commerce atau tidak, kemudian distribusinya, dan cara pembayarannya.
Pada siklus penjualan dimulai dari penawaran, penjualan, monitor dan evaluasi, dan usaha mempertahankan pembeli. Mari kita mulai membahas proses perencanaan anggaran atau operating budget. Dimulai dari perencanaan laba rugi yang menghitung perencanaan besarnya penjualan, biaya-biaya hingga ke laba bersih. Tahap berikutnya adalah perencanaan aktiva, yaitu melakukan perencanaan terhadap komponen-komponen aktiva lancar dan aktiva tetap, serta menghitung perubahannya. Demikian juga pada perencanaan pasiva, kita menghitung komponen-komponen pasiva lancar dan ekuitas beserta perubahannya. Selanjutnya adalah perencanaan arus kas, baik dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari angka-angka kesemuanya itu akan terbentuk perencanaan neraca keuangan perusahaan kita. Mari kita bahas perencanaan anggaran atau operating budget secara lebih rinci seperti pada diagram berikut ini. Dimulai dari komponen-komponen laba rugi, yaitu pertama, anggaran pemasaran atau sales budget yang terdiri dari pendapatan, biaya pemasaran dan admin, biaya iklan, dan biaya agen pemasaran. Kesemua angka ini membentuk perencanaan laba rugi. Komponen kedua adalah anggaran produksi atau production budget yang terdiri dari biaya tenaga kerja produksi, biaya bahan baku atau material, dan biaya overhead. Kesemua biaya ini juga dimasukkan ke dalam perencanaan laba rugi. Komponen ketiga adalah anggaran pendukung atau support budget yang terdiri dari biaya umum dan admin, biaya penelitian dan pengembangan atau research and development bila memang ada di perusahaan ini. Angka-angka ini juga dimasukkan ke dalam perencanaan laba rugi yang dilanjutkan dengan perencanaan arus kas yang melibatkan perencanaan anggaran modal atau capital budget yang terdiri dari perencanaan aktiva tetap dan juga perencanaan proyek-proyek khusus, misalnya akuisisi terhadap perusahaan lain. Total anggaran modal ini masuk ke dalam perencanaan arus kas yang kemudian dilanjutkan dengan perencanaan neraca. Untuk contoh dasar pembahasannya, kita tetap memakai neraca dan laba rugi pabrik roti Sari Manis. Ini adalah arus kas tahun 2023 pabrik roti Sari Manis. Pada perencanaan laba rugi, kita perencanakan komponen-komponennya mulai dari penjualan hingga ke laba bersih. Berikut dengan rasio-rasionya. Pada perencanaan laba rugi 2024 skenario 1, pada laporan laba rugi Januari 2024, ada kenaikan harga bahan baku menjadi 30 juta dan biaya produksi menjadi 15 juta per bulan. Sedangkan penjualan tetap 45 juta per bulan, sehingga laba bersihnya rugi 5 juta per bulan. Akibatnya, pada laporan laba rugi Desember 2023 yang semula untung 120 juta menjadi rugi 60 juta pada
Desember 2024. Pada perencanaan arus kas 2024 skenario 1 terlihat kas akhirnya makin lama makin menurun. Perencanaan laba rugi 2024 skenario 2 adalah kita lihat pada laba rugi bulan Januari 2024, yaitu terjadi kenaikan harga bahan baku 30 juta, biaya produksi 15 juta, tapi penjualan dinaikkan menjadi 60 juta per bulan, sehingga terjadi laba 10 juta per bulan. Mari kita bandingkan laba rugi Desember 2023 dan Desember 2024. Mulai dari penjualan terjadi kenaikan 33% dan harga pokok penjualan juga terjadi kenaikan 8%, tetapi komposisinya tahun 2023 adalah 67%, sedangkan Desember 2024 komposisinya adalah 75% dari harga penjualan. Kemudian laba kotornya tetap 180 juta dan prosentasenya turun dari 33% menjadi 25%. Laba operasional tetap sama, tetapi prosentasenya turun dari 22% menjadi 17%. Demikian juga laba prapajaknya tetap sama, 120 juta, tetapi prosentasenya turun dari 22% menjadi 17%. Demikian juga laba bersihnya. Berikut ini adalah perencanaan arus kas 2024 skenario 2 dan terlihat bahwa harga bahan baku sebesar 30 juta naik jadi sebesar 50% dari harga penjualan sebesar 60 juta per bulannya. Kemudian kita dapat menyusun laporan neraca per Desember 2024 seperti terlihat berikut ini. Kemudian kita mulai melakukan perencanaan aktiva, terutama pada inventory dan umur inventorinya, piutang usaha dan umur piutang usahanya, dan juga aktiva tetap. Selanjutnya kita melakukan perencanaan pasiva, terutama pada hutang usaha berikut umur hutang usahanya, hutang biaya berikut umur hutang biayanya, dan hutang bank jangka pendek. Kesemuanya ini untuk menghitung modal kerja. Selanjutnya kita juga melakukan perencanaan terhadap hutang bank jangka panjang dan ekuitas yang mungkin saja dibutuhkan untuk membiayai aktiva tetap
yang bertambah. Selanjutnya kita melakukan perhitungan arus kas untuk mendapatkan jumlah kas pada tahun 2021. Analisa varian digunakan untuk memonitor laporan laba rugi, aktiva yang terdiri dari kas, inventory, dan piutang usaha berikut umur-umurnya, dan juga pasiva yang terdiri dari hutang bank, hutang biaya, dan hutang usaha berikut umur-umur hutang biaya dan hutang usaha, dan juga arus kas harian, mingguan, bulanan untuk menjaga keseimbangan modal kerja. Kesemua analisa varian ini dilakukan secara bulanan dan digunakan untuk mengukur kinerja yang orientasinya adalah laba, sesuai dengan tujuan dari program kerja tahunan perusahaan ini.